meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah-perintahnya al-ma'murat yang diperintahkan Allah, baik yang bersifat al-mujibat yang harus kita jalankan maupun yang bersifat al-mandhubat sebaiknya kita jalankan, dan kita tinggalkan larangan-larangannya al-manhiyat, baik yang bersifat al-muharramah, sesuatu yang harus kita tinggalkan, maupun yang bersifat al-makruhat, sesuatu yang sebaiknya kita tinggalkan. Jamaah sekalian rahimahullah, kalau pada akhir tahun kemarin kita mengadakan suatu muhasabah, mengadakan suatu perhitungan sudah sejauh mana yang sudah kita lakukan dalam masa setahun 2022, maka kali ini kita merumuskan tujuan dari hasil muhasabah. Sekali lagi, kali ini kita merumuskan tujuan dari hasil muhasabah, sehingga di tahun ini kita akan bisa belajar dari tahun sebelumnya. Karena orang yang beruntung itu manakala di hari ini atau tahun ini bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya atau hari sebelumnya. Maka nayahu khairan amsi fadharabih. Barang siapa yang tahun ini atau hari ini dia bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, maka dia orang yang beruntung. Wa maka nayahu sa'an amsi fadharabih. Orang yang di tahun ini tidak ada peningkatan sama dengan tahun sebelumnya, berarti dia rugi. Wa maka nayyuhu syarran min amsi fadharabih. Sedangkan orang naudzubillah, kalau tahun ini justru dia lebih jelek, tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, berarti dia termasuk orang yang rugi. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk satu maksud, yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam kehidupan kita di dunia ini tidak terlepas dengan yang namanya dua hal, yaitu keburukan dan kebaikan. Itu sudah menjadi sunnah Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai suatu cobaan. Jadi dalam hidup kita ini pasti akan menjumpai atau mengalami dua hal tadi, kesenangan atau justru sebaliknya sesuatu ujian. Tetapi bagi orang mukmin dua hal ini akan menjadi suatu nilai kebaikan. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Min ajabal amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa al-mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan." Artinya, kata Rasulullah, sesuatu yang sangat menakjubkan urusan orang mukmin, sungguh semua urusannya adalah baik. Dan yang demikian itu tidak akan dimiliki oleh siapapun selain orang mukmin. Yaitu jika ia mendapat suatu kegembiraan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Jadi orang mukmin selalu mendapat suatu kebaikan, baik dalam kondisi ia mendapatkan suatu kebahagiaan, kesenangan, maupun dikala ia mendapatkan suatu ujian atau cobaan. Kalau semuanya itu disikapi dengan syukur saat mendapat nikmat,
disikapi dengan sabar serta mendapat ujian, maka dua hal ini akan menjadikan suatu kebaikan bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, bagaimana agar kiranya kehidupan kita ini mulai bangun tidur kita sampai beraktivitas bahkan tengah malam tidur kembali, supaya punya suatu memilih keutamaan atau ibadah. Karena Rasulullah SAW menekankan, menyampaikan, al-mu'minu baina hasanatain. Orang mukmin itu diapit dua kebahagiaan. Sekali lagi saya katakan, orang mukmin diapit oleh dua kebahagiaan. Hasanatin qad qadaha, satu kebaikan yang sudah ia jalankan, wa hasanatin yang tadhiruha, dan satu kebaikan yang menunggunya. Jadi misalkan jemaah, kalau panjenengan nanti sholat zuhur itu tertanam suatu niatan bahwa saya ini menunggu waktu asar. Usai waktu asar kita jalankan, sholat asar kita jalankan, tertanamkan di hati kita ini bahwa saya menunggu waktu maghrib. Sehingga safar kita, perjalanan kita, rapat kita dilihat oleh Allah, kita ini sedang menuju kebaikan-kebaikan. Kita sedang menuju kebaikan-kebaikan. Ya, waktu subuh, antara waktu subuh duhur lama panjang waktunya. Ya, kita pakai aktivitas, mungkin kerja, kita beraktivitas dan lain. Tapi hakikatnya kita ini dilihat oleh Allah. Kita ini sedang dalam perjalanan menuju Allah. Dan itulah yang disampaikan oleh hadis Rasul. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrah, orientasinya hidup ini karena Allah, maka selalu perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, dan itu dapat dilihat pahala. Makanya jamaah kita berdoa. Kenapa? Orang mukmin kalau nanti ditakdirkan dia masuk surga, ya nanti di surga selama-lamanya. Padahal hidupnya ia hanya 70 tahun misalkan. Sebaliknya, orang kalau itu kafir nanti di neraka selama-lamanya pun. Selama-lamanya pula. Kenapa? Karena law ishna abadal abad la amana abadal abad. Kalau sekiranya Allah menakdirkan kita hidup selama-lamanya, sepanjang masa, ya sepanjang masa kita akan beriman pada Allah. Law ishna abadal abad la sallaina abadal abad. Kalau sekiranya Allah menakdirkan kita hidup selama-lamanya, saya akan sholat, dan selama-lamanya saya akan sholat. Sebaliknya, orang kalau kafir tidak terbersit hatinya untuk beriman pada Allah, sehingga sekiranya ia diberi hidup selama-lamanya, maka selama-lamanya itu pula dia akan kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu sangat pentingnya yang namanya niat ini. Karena itu satu hadis, satu penggalan hadis yang mungkin panjenengan sudah hafal, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung niatnya. Padahal hadis itu panjang sekali. Panjang sekali. Innamal a'malu binniyat wa innama kullu imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah rasulihi fa hijratuhu ila Allah rasulihi, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi hadis ini menurut Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama, urusan agama, sepertiga urusan agama ada pada hadis ini tentang niat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari Abu Hurairah menyampaikan beberapa hadis di Masjid Rasulullah Madinah. Usai beliau menyampaikan hadis-hadis depan para sahabat dari itu, lalu ada salah seorang sebuah begitu didekati Abu Hurairah oleh salah seorang seraya bertanya, wahai Abu Hurairah, panjenengan ini sudah masuk banyak hadis Rasulullah. Saya tanya, mana di antara sekian hadis yang sudah panjenengan
terima dari Rasul yang paling panjenengan anggap paling dahsyat. Si penandingi bernama Syufaja. Mana hadis yang paling dahsyat yang panjenengan rasakan di antara sekian banyak hadis yang sudah panjenengan terima dari Rasul? Baik, kata saya akan sampaikan satu hadis. Dan saya rasa sangat berat sekali. Saya hafal teksnya, saya berpaham apa yang dimaksud Rasulullah. Kalau itu Rasulullah SAW bersabda, begitu menyampaikan satu hadis ini langsung Abu Hurairah pingsan. Ditunggu dengan sabarnya oleh Syufaja sampai beliau sadar. Lalu kedua kalinya begitu beliau sadar, lalu menyampaikan, saya akan sampaikan satu hadis yang paling hebat. Saya paham apa yang dimaksud Rasulullah. Kalau itu Rasulullah SAW bersabda, kedua kalinya sampai pingsan Abu Hurairah. Padahal beliau belum pernah membaca menyampaikan satu hadis sampai pingsan. Dua kali beliau pingsan. Lalu sampai ketiga kalinya beliau baru bisa dan menyampaikan, baik saya sampaikan satu hadis Rasulullah, saya merasa berat kali. Tidak ada siapa-siapa. Kami hanya berdua dengan Rasulullah. Saya hafal teksnya, saya pun paham apa yang dimaksud Rasulullah. Kala itu kami hanya berdua dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti dia di zaman Allah turun. Allah akan mengadili para hamba-hambanya. Kala itu setiap hamba amat takut, tidak mampu berdiri, mereka hanya mampu berlutut dengan kedua kakinya. Keringat berkecucuran, panas dingin, takut apa yang akan terjadi atas pengadilan Allah pada dirinya. Lalu kata Abu Hurairah, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, nanti ada 3 orang yang akan didatangkan ditanya oleh Allah. Pertama kali ada 3 orang. Pertama orang yang alim, bahkan mungkin orang yang ahli Quran banyak. Lalu kedua orang yang kaya raya. Lalu yang ketiga yang didatangkan ditanya oleh Allah adalah orang yang manusia. Mereka bertiga ini ditanya satu persatu oleh Allah. Kamu dulu saya karuniai ilmu. Kau pergunakan ilmu. Kau pergunakan apa ilmu yang aku berikan padamu? Ya Allah, saya amalkan, saya ajarkan, saya sampaikan pada umat. Kata Allah, kau bohong. Kalau itu kau beranggap, kau menginginkan agar kiranya masyarakat kala itu menyebut ke seorang yang alim sebenarnya dan kau sudah dapatkan di dunia kali. Lalu banyak kali kau ditanyakan, kau aku beri rezeki yang cukup sehingga tidak butuh dengan manusia atas rezeki yang tidak diberikan pada kalian. Kau pergunakan apa itu? Ya Allah, kami satu ini melaksanakan apa? Kami sedekahkan kepada fakir miskin. Kata Allah, bohong. Kalau itu kotor bersih di hati kamu, agar kiranya orang mengambil kamu seorang yang dermawan. Lalu orang yang ketiga tanya oleh Allah, kau meninggal dunia karena apa? Ya Allah, saya mati karena syahid. Saya kau perintahkan untuk berjihad ya Allah, lalu kemudian berperang di medan laga dan saya terbunuh kali itu. Kau bohong. Kalau itu dia tidak terbersih agar kiranya orang-orang membuka seorang yang patriot, surat pemberani, dan itu semua sudah kau dapatkan di dunia. Akhirnya kata Abu Hurairah, usai Rasulullah menyampaikan hadis ini, lalu beliau Rasulullah menepuk kedua lututku. Seraya berkata padaku, wahai Abu Hurairah, ketahuilah, itulah 3 orang yang nantinya akan dicampakkan ke neraka. Bagaimana yang lain selain orang 3 ini? Ya, yang lain juga termasuk. Hakikatnya setiap amalan yang kita lakukan, yang kita jalankan, tidak atas dasar mencari ridho Allah, semuanya itu akan berbuang sia-sia. Bukankah kita satu waktu berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Sesungguhnya sholat ibadahku, hidup bahkan mati untuk Allah. Dan tentu saja ma'asyur bismillahirrahmanirrahim, urusan ini adalah urusan nanti yang tahu adalah kita sendiri. Oleh karena itu ada suatu keterangan, ada suatu riwayat yang ada pada kitab Ta'lim Muta'alim bahwa diterangkan, kam min amalin yatasawwar bi surati amali dunya thumma yasiru tuhsiniyah min amali al-akhirah wa kam min amalin yatasawwar bi surati amal al-akhirah
thumma yasiru min a'malid dunya bisyusniyah. Perhatikan yang sekarang. Banyak amalan-amalan yang atau perbuatan-perbuatan yang berbentuk amalan dunia, lalu amalan itu menjadi amalan akhirat karena bagusnya niat. Dan juga banyak amalan-amalan yang berbentuk amalan-amalan akhirat, kemudian amalan itu menjadi amalan dunia karena bagusnya niat. Jadi betapa pentingnya masalah niat. Oleh karena itu, ma'asyarul rahmatullah, sekalipun panjenengan saben hari bekerja untuk menghidupi keluarganya, kalau panjenengan punya niatan ini adalah suatu kewajiban, maka yang tampaknya amalan mencari urusan dunia menjadi amalan akhirat. Suatu kali Rasulullah dengan sahabat melihat ada seorang yang berperawakan tubuh besar kekar berjalan dengan tegapnya di depan Rasulullah. Lalu salah seorang sahabat kalian berkata, orang itu punya besar kekar, sekiranya ia mau berjihad, betapa besarnya malah ia dapat dengan kekuatan modal tubuhnya yang kuat. Lalu Rasulullah SAW berkata, man kana kharaja sa'a ala nafsihi fa fi sabilillah, wa in kana kharaja ala abawai shaykhan kabiran fa fi sabilillah, wa in kana kharaja yu'idduha wa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a bi'ahli faqatan fa fi sabilillah. Artinya, kalau sekiranya ia saben hari bekerja untuk menghidupi keluarganya, ia akan mendapatkan pahala sejatinya. Atau ia saben hari bekerja untuk menghidupi orang tuanya yang sudah tidak lagi mampu bekerja, itu pun termasuk mendapatkan nilai pahala fisabilillah. Atau ia saben hari bekerja agar dirinya tidak menggantungkan orang lain, mengharap bantuan orang lain, itu pun termasuk ibadah, bahkan fisabilillah. Akan tetapi manakala ia saben hari bekerja dengan maksud tujuan berbangga-bangga dan pamer, kata Rasulullah, bahwa bisa syaitan. Jadi betapa pentingnya mengokohkan niat, memperbaiki niat. Karena itu ma'asyarul Allah, mari kita perbaiki niat kita sehingga ibadah kita, aktivitas kita sepanjang waktu ini dengan yang terbaik. Insya Allah sebagai maksud tujuan Allah menciptakan kita itu 24 jam kali sekian tahun, aktivitas kita, amalan kita akan tercatat sebagai amalan ibadah. Dan itulah sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita diciptakan tidak dan mulia melainkan untuk ibadah. Mudah-mudahan kita bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'aqibatu lil insani illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil sabr. Wallahu wa al-'azim 'azim wa dafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatul hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas shalihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdihi mu'tasim sidqil yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa lazimu as-salata 'ala khairil khalqihi 'alaihi salatu wassalam. Faqad amarakum Allah bidzalika irsyadan wa ta'liman wa ijlalan wa 'aziman. Faqad qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-awwal وعلى آله وصحبه ورضي الله عن الصديق الكريم عمر بن وعلي وعن سائر السلفيين أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجة وغافر الذنوب بخاطر رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمختلف والشاكر والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاص ومن كل سميعا انك على كل شيء قدير اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة منا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا صراطنا التي اليها معنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو بنا اللهم اجعل الاسلام والمسلمين وانصر عساكر الى الدين اللهم اجعلنا واهلنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واهلنا من اهل الجهل والخير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا الخاسرين ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار بعفوك يا غفار يا رب العالمين عباد الله إنه تعالى سيد يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه شكرا ويغفر والله تصنعون